Kira-kira sigar yang cocok buat anak-anak milenial apa ya? Produk yang cocok buat milenial yang fast moving, butuh waktu yang cepet, yang nggak bisa diam di satu tempat. Kira-kira apa ya produknya ya? Penasaran saya, yuk kita bahas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sigar Lover dan Master-Master Sigar yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel saya, Randa Saputra, channelnya tempat kita belajar bareng tentang sigar. Oke Sigar Lover, kita balik lagi, ketemu lagi di konten review sigar malam ini yang sudah lama gak saya bikin. Ya, saya akan bikin konten ini karena waktunya mepet-mepet, jadi bikin kontennya nggak bisa sesuai waktu-waktu yang kemarin ya. Tapi saya tetap usahakan akan tetap bikin konten review sigar dan membahas tentang dunia sigar ya teman-teman sigar lover ya. Semoga teman-teman sigar lover semuanya sehat selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam kegiatan apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, sigar lover. Nah, kebetulan malam ini kita sudah memulai lagi review sigar. Jadi malam ini kita akan memulainya dari produk-produknya Sultan Sigar. Teman-teman sigar lover pasti udah pada tahu ya Sultan Sigar ya, karena memang brand Sultan Sigar ini udah ternama, udah dikenal banget oleh seluruh aficionado dan sigar lover yang ada di seluruh Indonesia ya. Salah satunya kita tahu tuh produknya Sultan Maestro, teman-teman sigar lover. Walaupun memang saya belum pernah nyobain produknya sih. Saya baru nyobain produknya Sultan tuh Sultan Mesa Larga dan Sultan Vintage juga, baik itu yang Edmundo dan Robusto. Karena memang ya belum kesampaian untuk bisa beli Sultan Maestro. Doakan saja saya bisa beli Sultan Maestro supaya kita bisa cobain. Karena banyak orang bilang tuh Sultan Maestro itu memang flagship sigar premiumnya Indonesia, teman-teman sigar lover. Jadi saya penasaran banget untuk nyobainnya. Nah, karena ini kita mulai serial review sigarnya produk-produk Sultan Sigar, dan kebetulan juga kemarin Sultan Sigar barusan launching produk terbarunya mereka. Produk yang katanya sih dikhususkan dan ditujukan untuk milenial muda, untuk anak muda, untuk sigar lover yang baru beralih dari rokok ke sigar nih. Nah, kebetulan produk yang sudah ada di meja saya yaitu Sultan Syndicate Naos. Wah, ini saya dapat 2 box nih dari Om Fred ya. Kebetulan ownernya kemarin saya ketemu juga dengan Om Fred, ngobrol-ngobrol bareng. Dan kebetulan juga ini baru di launching di tanggal 17 Maret 2022 kemarin, Sigar Lover. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu produk ini apa sebenarnya dan juga pengen lebih detailnya, nanti saya akan jelaskan juga tentang Sultan Syndicate Naos nih. Tapi kalau teman-teman pengen lihat launchingnya, nanti bisa nonton di YouTube channelnya Sultan Sigar Indonesia. Dan kebetulan saya juga hostnya di situ. Di situ kita mengulas secara detail produknya, secara detail prosesnya, terus pasca produksinya juga sampai detail-detail gambar-gambar yang ada di logonya Sultan Syndicate ini kita bahas juga di sana. Teman-teman bisa nonton tuh di Sultan Sigar Indonesia dan bisa subscribe juga channelnya Sultan Sigar Indonesia. Nah, sebelum kita bahas tentang ini juga di channel saya, buat teman-teman sigar lover yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi update video terbaru dari saya. Oke. Ya, sebelum kita bahas tentang Sultan Syndicate Naos, tentang review produknya, saya akan sedikit mengulas sedikit tentang Sultan Syndicate ini ya. Sultan Syndicate ini sebenarnya core bisnis baru, artinya lini baru di Sultan Sigar. Kalau kita tahu kan Sultan Sigar itu kan memang dia khusus untuk memproduksi sigar-sigar premium ya. Ya, Sultan Mesa Larga, Sultan Vintage, dan Sultan Maestro memang dikhususkan untuk Sultan-Sultan, untuk ya untuk Sultan-Sultan sih memang ya, untuk produk-produk premiumnya Sultan. Kemarin juga Sultan Sigar baru launching produknya yang kerjasama dengan HDCI, yaitu Sultan X HDCI. Nah, Sultan Syndicate ini lini baru untuk memproduksi ataupun menciptakan produk-produk sebagai penjembatan atau sebagai jembatan ya, sebagai penghubung dari sigar short filler ke sigar yang premium ataupun long filler yang dikemas dengan rasa short filler tapi produksi dan konstruknya itu long filler, teman-teman sigar lover. Penasaran kan? Nah, nanti Sultan Syndicate ini juga akan memproduksi sigar-sigar yang dari seluruh Indonesia, tembakau dari seluruh Indonesia. Nah, kebetulan Sultan Syndicate Naos ini dia sebagai serial pertama yang menggunakan
menggunakan bahan baku tembakau Besuki Naos. Karena kita tahu nih ya, Besuki Naos kan salah satu tembakau terbaiknya untuk di bahan bakunya sigar ya, yang kebetulan itu ada di Besuki. Nah, inilah serial pertamanya Sultan Sindikat Naos. Nanti Sultan Sindikat ini juga saya akan bahas tentang packagingnya, karena packagingnya ini juga merepresentasikan daerah asal tembakaunya juga, teman-teman Cigar Lover. Oke, itu ya. Kita akan bahas dulu dari packagingnya. Oke, Cigar Lover, kita bahas dari packagingnya ya. Untuk Sultan Sindikat Naos ini, dia dikemas ataupun dipackage dalam sebuah box kertas kayak rokok ya. Jadi memang merepresentasikan anak muda banget ya. Biasanya kalau kita tahu tuh kan produk sigar itu biasa dikemas dalam box kayu gitu ya, ataupun box kayu eksklusif itu. Ini dia dikemas dengan simple banget, tapi tetap kelihatan elegan, teman-teman Cigar Lover. Seperti yang kita lihat dari warnanya ini, terus dari logo Sultannya ini, wah. Ini elegan banget dengan warna hijau tua. Kemudian, sebentar, saya akan robek dulu ya ini plastiknya biar kelihatan di kamera ya. Karena nanti kalau nggak dirobek, dia nggak kelihatan. Ya, kita robek dulu. Nah, biar kelihatan di kamera. Karena kalau pakai plastik, dia akan mantul cahayanya ya. Nah, ini seperti yang kita lihat nih ya, tintanya warna emas dari logonya tuh bundaran warna hijau kayak hijau kesultanan gitu ya, namanya aja Sultan. Kemudian di sini ada seperti ada logo mahkota, di atasnya itu ada tulisan since 2009 dari 2009 dan di bawahnya ada tulisan Syndicate dan di bawahnya ada serinya ya, nama serinya itu Naos. Nah, satu boxnya ini isinya 6 batang sigar, 6 stick sigar dengan ukuran Corona. Nanti saya bahas juga ukurannya ya. Kemudian di baliknya ini, di backgroundnya tuh ada daun tembakau warna putih dan backgroundnya ini warna hijau kayak hijau-hijau stabilo gitu ya, hijau muda gitu ya. Warnanya elegan banget, warnanya tuh kelihatan menggugah selera ya, bisa saya bilang. Kemarin saya tanya ke Om Fred dan Mas GG, kebetulan ini juga ada di belakangnya itu ada Mas GG. Dia juga masih muda, milenial juga yang berkontribusi besar dalam produk Sultan Syndicate ini. Appreciate buat Mas GG, tepuk tangan dulu. Mana sempat ngobrol-ngobrol juga, saya nanyain tuh kenapa kok warnanya hijau. Karena itu tadi ya, daerah Besuki itu identik dengan tembakau dan identik dengan warna hijau. Jadi makanya boxnya juga digambarkan dengan warna hijau, teman-teman Cigar Lover. Kemudian di belakangnya ini ada tulisan Sultan Syndicate dari hasil dedikasi sejak tahun 2009 dalam meramu dan meracik menciptakan cerutu dan dari tembakau terbaik Indonesia. Terus kemudian ada tanda tangannya di sini dan jargonnya ini, Love Indonesia and You, Mahakarya Putra Indonesia. Wah, keren banget ini. Nah, kebetulan juga ini Sultan Sigar ini bekerja sama dengan PR Prabu Jaya Utama ya, salah satu produsen sigar home production yang sudah lama juga berdiri dan sudah punya sertifikat juga. Itu ada di Kebumen, teman-teman Cigar Lover. Nah, itu packagingnya nih. Nah, di sini ada tulisan Cita Rasa Tembakau Nusantara. Ini jargonnya Sultan Syndicate ya, Cita Rasa Tembakau Nusantara, karena nanti akan ada produk-produk yang berasal dari tembakau Nusantara. Keren banget ini. Ini ada pita cukainya. Jadi satu box ya, dia dijual dengan satu box ya. Harganya itu satu boxnya itu masih kisaran 360.000 sampai 390.000. Om Fred belum berani mengeluarkan harga pastinya. Nanti tunggu aja dari update-nya Instagram Sultan Sigar. Teman-teman bisa follow Instagramnya Sultan Sigar, itu bisa lihat updatean harganya nanti ya. Karena ini masih ada kisaran harganya sekitar 360 sampai 390 ribu rupiah. Nah, kalau cara bukanya tuh ya seperti biasa, kita buka dulu ininya ya. Pita cukainya kita robek sedikit. Seperti ini. Terus bukanya dari sini, dari bawah sini. Ini persis banget boxnya kayak box rokok ya. Jadi memang gampang banget dibawanya. Nah, dibuka seperti ini. Oh, belum. Nah, ini dia packagingnya, teman-teman Cigar Lover. Lihat ini kamera ya. Jadi bukanya dia dibuka ke atas gitu ya. Nah, ini ada 6 stick sigar ukuran Corona. Ini terus ada. Nah, ini yang menarik nih, teman-teman Cigar Lover. Di boxnya Sultan Sindikat Naos ini di bagian dalamnya, di sini. Nah, di bagian dalamnya ini tuh ada sebuah gedung. Gedung ini merepresentasikan daerah Jawa Timur, yaitu ini Gedung Yamato namanya. Dimana gedung ini pernah kejadian ada suatu momen bersejarah ketika Bung Tomo merobek bendera Belanda. Yang sekarang kalau nggak salah ini jadi Hotel Majapahit ya. Dan di sini dia tersusun dengan rapi ukuran Corona. Sama di sini ada tulisan Naosnya dengan tinta emas dan di bawahnya ada Sultan Syndicate, teman-teman Cigar Lover. Dan dari packagingnya ini bisa kita lihat ya, ini sangat aman banget dibawa.
sangat aman banget dan praktis banget teman-teman cigar lover. Cocok banget buat milenial muda yang harus fast moving, yang harus selalu bergerak, yang harus selalu aktif bergerak ya. Ini enak banget dibawa, bisa masuk ke dalam tas, bisa masuk ke dalam pocket juga. Jadi dan dia aman, dia gak bakal gampang penyok gitu ya, gak gampang penyok gitu ya. Jadi aman sigarnya itu. Nah itu dari packagingnya. Kita akan lanjut ke konstruksi sigarnya teman-teman cigar lover. Oke, kita lanjut ke konstruksi sigarnya. Kita akan ambil satu sigarnya teman-teman cigar lover. Nah, saya akan taruh di sini nih. Ambil yang tengah. Wow. Ya itu ya saya bilang tadi ya, Sultan Sigar tuh memang nggak pernah main-main dalam memproduksi sebuah sigar ya. Terlihat dari konstruksi wrappernya aja rapi banget teman-teman cigar lover, rapi banget. Satu, nggak ada warna bercak-bercak warna yang berbeda teman-teman cigar lover. Warnanya rata ya, dari ujung sampai ujung headnya ini rata semua teman-teman cigar lover. Terus gulungannya juga rapi banget, dari serat-serat tembakaunya kelihatan rapi banget. Alur garisnya itu teman-teman cigar lover sangat-sangat rapi teman-teman. Nah dari bodinya juga lumayan, kalau bisa saya bilang ini agak sedikit padat ya teman-teman cigar lover, agak sedikit padat, dan mudah-mudahan nanti nggak ganggu di konstruksinya. Ini bagus banget. Terus dari bandnya sama, logonya menggunakan logo Sultan Syndicate ya, logo Sultan. Terus ada tulisan Syndicate-nya, terus dihiasi dengan tinta emas warna hijau pekat, sama ada aksen-aksen daun tembakau nih teman-teman cigar lover. Keren banget ini sumpah. Dari wrappernya keren, dari gulungannya juga bagus banget teman-teman cigar lover. Terlihat nih dari gulungan atas daun tembakaunya nih, potongannya bagus banget. Dari bodinya juga kokoh banget ya, bisa dibilang kokoh banget cigar lover. Artinya padat tapi terlihat ganteng banget, terlihat gagah banget teman-teman cigar lover. Ini sumpah nih dari konstruksinya, dari bodinya keren banget teman-teman. Kalau dilihat dari wrapper ya, saya bisa bilang ini wrapper colornya itu bisa dibilang ini double klaru ya, karena sudah mulai agak pekat ya. Walaupun warnanya memang identiknya tembakau naosnya Besuki itu biasanya agak sedikit masih kehijauan, cuman mulai agak sedikit coklat ya teman-teman cigar lover ya. Ini kayaknya double klaru kayaknya. Setelah ini kita akan masuk ke bahan-bahan yang digunakannya teman-teman cigar lover. Oke, nah kalau dari bahan-bahan teman-teman udah pasti tahu ya, dari namanya aja kita udah pasti tahu kalau bahan yang dipakai dari Sultan Syndicate Naosnya adalah Besuki Naos. Ya kita tahu Besuki Naos itu memang bahan baku tembakau yang terbaik ya. Walaupun memang kadang-kadang karakteristik rasanya memang agak sedikit flat standar ya, pahit dan pedas gitu ya. Rata-rata gitu sih, gurih, asin. Tapi kemarin Om Fred memverifikasi ataupun menginformasikan bahwa tidak semuanya itu bahannya menggunakan bahan baku Besuki Naos ya. Ada juga beberapa menggunakan dari kasturi. Nah, ini kasturi itu bisa dibilang kalau nggak salah dia tembakaunya Foros ya. Kan tembakau itu ada dua, Naos dan Foos. Nah, yang kasturi itu adalah Foos. Jadi bisa dikatakan ini nggak cuma Naos ya, tapi yang paling dominan adalah tembakau Besuki Naos. Nah, teman-teman cigar lover sudah penasaran ya rasanya gimana? Pasti teman-teman sudah kebayang nih, wah pasti rasanya gini. Ya nanti kita lihat, akan kita rasakan bareng-bareng di video ini ya teman-teman cigar lover. Itu dari bahan-bahannya. Kita lanjut langsung ke cigar size dan cigar shape-nya. Oke, cigar lover, kita masuk ke cigar size-nya teman-teman. Nah, kalau dari cigar size-nya ini dia menggunakan ukuran Corona ya. Ukuran Corona itu adalah ukuran yang cukup enak di tangan. Walaupun saya tetap masih bilang memang paling enak ukuran Robusto. Tapi kalau mendengarkan penjelasannya Om Fred dan Mas Gigi kemarin, kenapa Sultan Syndicate Naos ini dibuat dalam ukuran Corona? Karena ukuran Corona itu kan ukuran yang kecil ya, ringgitnya itu 42 atau sekitar 16,7 mm dengan panjangnya itu 143 mm atau 14,3 cm. Nah, itu ukuran yang cukup cepat ya ketika kita konsumsi ya, nggak membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu cocok banget kira-kira untuk milenial muda yang nggak punya waktu yang banyak gitu ya. Apalagi milenial muda yang produktif banget tuh ya, kerjanya tiap hari 12 jam gitu, yang punya waktu istirahat hanya beberapa jam gitu. Nah, ini diharapkan untuk bisa dipakai di saat sela-sela waktu istirahat, di saat ketika mau berangkat kantor gitu. Jadi nggak butuh waktu yang cukup panjang ya, karena ukurannya cukup kecil dan simple, dan enak pula dibawa ketika teman-teman mungkin dimasukkan ke dalam sebuah case ataupun sebuah bungkus yang pas
untuk satu batang sigar tuh enak banget nih, nggak perlu ribet-ribet lagi teman-teman cigar lover. Terus untuk shape-nya ya biasa, shape-nya itu ini shape Parejo, shape sigar yang pada umumnya tersebar luas di Indonesia ya, dengan tumpul di bagian atas di sini ya. Ini ukuran yang cocok banget buat anak muda ya, cocok banget buat milenial yang nggak perlu waktu yang banyak ya teman-teman cigar lover. Nah itu untuk sigar size-nya. Waktunya kita untuk menikmati sigarnya. Oke, sebelum kita menikmati sigarnya, kebetulan malam ini saya ditemani oleh kopinya dari Space Roastery, yaitu Ranca Bali Apricot, kopi dari daerah Ranca Bali, salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, teman-teman cigar lover. Ini kopinya enak banget, light banget. Saya berharap ini cocok kita pairing dengan Sultan Siddiq Naos, teman-teman cigar lover. Oke, langsung aja kita treatment sigarnya. Bam. Oke. Sebelum kita ini ya cium, saya akan seperti biasa saya akan urut dulu sigarnya, body sigarnya supaya nanti airflow-nya terbuka dan kita untuk ngisapnya lebih enak. Nah, kebetulan kemarin juga saya ngobrol-ngobrol dengan Babe John. Babe John itu adalah ayahnya dari Om Fred, ayahnya, dan juga salah satu foundernya Sultan Sigar juga. Beliau yang meletakkan batu pertamanya Sultan Sigarnya. Babe John itu memberikan treatment yang cukup unik menurut saya. Cukup unik. Nanti akan muncul di YouTube channelnya Om Fred Table ya. Nonton aja nanti minggu depan atau 2 minggu lagi. Beliau mentreatment sigarnya tuh dengan pakai korek biasa ya, bukan korek torch seperti ini, dibakar bagian bodinya ya, dihangatkan, bukan dibakar, dihangatkan bagian bodinya supaya kata beliau itu biar filler bagian dalamnya itu mengembang dan dia akan membuka airflow-nya supaya ketika dihisap tuh lebih enak, teman-teman cigar lover. Itu juga bisa jadi tips and trick ya, bisa dicobain teman-teman di rumah nanti ya. Oke, kita akan lanjut, kita akan cium sigarnya dan kita cium aroma sigarnya, teman-teman cigar lover. Aromanya wangi banget, aroma khas besukinya tetap ada ya, aroma gurih gitu ya. Cuman di bagian foodnya ini, ada sedikit aroma woody dan aroma kayu manis ya teman-teman. Aroma sweety, aroma seperti kayu kering gitu juga ada di bagian foodnya ini. Nah, cuman di bagian wrappernya ini dia ada sedikit juga aroma cengkeh dan aroma kayu manis, teman-teman cigar lover. Love gitu ya, aroma cengkeh gitu. Cuman di bagian foodnya ini kuat banget dia aroma woody dan aroma kayu manis gitu ya, aroma manis gitu ya. Wangi banget. Ada aroma seperti aroma melati juga, seperti jasmine tea gitu ya, kayak jasmine tea gitu. Jadi bercampur tuh aroma kayu kering, aroma cinnamon, aroma kayu manis gitu, sama ada aroma jasmine tea gitu ya, kayak teh melati gitu, bercampur dengan aroma yang sangat wangi banget jadinya, aromanya itu kuat banget di bagian foodnya ini. Tapi kalau di bagian bodinya standar ya, dari bagian body, dari head sampai ke bagian dari food sampai ke bagian headnya standar aromanya, kayak aroma gurih, aroma cinnamon, dan juga ada aroma salty, asin gitu ya teman-teman cigar lover ya. Ini enak banget, di sini enak banget. Kalau teman-teman mau nge-treatmentnya ketika mau mencium aromanya, ciumlah di bagian potongan headnya, potongan foodnya teman-teman cigar lover. Yuk kita akan punch dulu sigarnya, capnya kita akan punch supaya kita akan treatment yang selanjutnya, yaitu kita akan relight dia. Oke, sudah kita punch, kita bolongi, kita akan relight. Draw-nya oke, draw-nya nggak terlalu berat, draw-nya ini enak, draw-nya ini memang nggak ringan banget, tapi draw-nya ini masih bisa kita nikmati teman-teman cigar lover, masih aman lah ketika kita ngisapnya itu ya, nggak berat juga nggak ringan, di tengah-tengah. Dan ini draw yang paling saya sukai teman-teman cigar lover, karena jujur saya juga nggak terlalu suka dengan draw-draw yang sangat ringan gitu ya, jadi nggak ada tarikan ibaratnya ketika kita menghisap sebuah batang sigar gitu ya teman-teman cigar lover. Nah itu impresi pertama untuk draw-nya enak banget. Terus yang kedua nih, ini yang teman-teman pasti kaget kalau nanti beli ataupun cobain Sultan Siddiq Naos nih ya. Dia menggunakan bahan besuki Naos, tapi ketika pre-like pertama itu karakteristik rasanya tidak seperti karakteristik rasanya besuki Naos. Yang dimana kalau besuki Naos itu biasanya kan bitter ya, bitter awal tuh pasti bitter, terus ada spicy dan salty gitu ya, asin gitu ya. Kalau ini enggak, ini bitternya tuh malah nggak strong. Dan nggak ada spicy-nya, nggak ada pedes-pedes peppery gitu, nggak ada. Yang ada tuh malah rasa-rasa sweety, rasa-rasa manis yang kayak kayu manis, dan juga rasa-rasa seperti jasmine tea gitu ya. Tapi nggak tahu nanti ketika kita burning, ketika kita hisap sigarnya apakah akan seperti ini juga tasting note-nya ya yang kita rasakan ya. Karena ini jujur ini nggak ada bitternya. Bitternya ada cuman sedikit, dan spicy-nya nggak ada. Bahkan salty-nya juga tipis-tipis gitu ya teman-teman cigar lover ya. Ini enak banget. Yuk kita coba, kita bakar dulu, kita cium
cium aroma sigarnya ya teman-teman sigar lover ya, biar kita tahu nih aromanya seperti apa. Kalau dari aroma dia kesannya masih Besuki Naos banget, kerasa banget ya, itu nggak bisa dibohongi ya, ketika sudah dibakar pasti karakter utama, karakteristik aromanya pasti keluar ya, karakter spicy, terus karakter aroma woody gitu ya, woody dan earthy yang kuat banget di karakternya Besuki Naos tuh muncul ketika kita burning pertama dan keluar asapnya itu dan kita cium tuh keciuman banget teman-teman sigar lover. Dan juga ada sedikit kecium bau-bau seperti jasmine dan jasmine tea, melati gitu, teh melati itu, dan juga kayak cinnamon sih gitu ya, tapi nggak kuat. Karakter Besukinya tuh kuat banget, spicy, terus ada aroma-aroma clove juga, aroma-aroma cengkeh juga teman-teman sigar lover, dan juga ada sedikit aroma-aroma salty juga, aroma-aroma seperti garam, asin-asin gurih gitu ya. Dan aroma woody-nya juga kuat banget teman-teman sigar lover di satu batang sigarnya ini. Ya, kita coba ya, karena saya sudah penasaran juga, teman-teman pasti penasaran juga. Let's burning this cigar. First impression, kesan pertama, draw-nya oke banget. Draw-nya mantep banget, draw-nya nggak perlu kita susah-susah untuk menghisap sebatang sigarnya ini ya teman-teman sigar lover. Itu first impression pertama. Dan yang kedua, ini light banget, ini soft banget asapnya, nggak nyegrak, masih acceptable kalau teman-teman nggak sengaja ke inhale, teman-teman nggak sengaja ke retrohale keluar dari hidung. Artinya ini asapnya masih acceptable. Kalau bahasanya Om Fred itu tidak menyakitkan di tenggorokan teman-teman sigar lover. Memang bener ini cocok banget buat milenial, cocok banget buat anak muda yang baru beralih dari sigaret, rokok, ke sigar, ataupun dari short filler menuju long filler. Karena jujur, ini karakter rasanya karakter ini ya, short filler ya, karakter yang sangat cenderung light, cenderung soft gitu ya, tapi dia premium gitu lah ya, bahan-bahannya pun premium, produksinya pun juga premium, bahkan tembakaunya itu long filler teman-teman sigar lover, tapi karakteristik rasanya masih light banget, belum ke medium, bahkan ini light. Draw-nya enak, tarikannya enak, burningnya juga bagus, konstruksi asapnya juga tebel banget, jadi kita nikmatinya enak banget. Kalau untuk konstruksi rasanya, jujur ini konstruksi rasanya masih sedikit meraba-raba saya, karena memang rasanya nggak terlalu cenderung muncul yang kuat gitu ya, rasa apa itu, cuman bitternya ada, rasa bitternya ada, tapi nggak terlalu kuat. Rasa spicy-nya ada, rasa spicy itu hanya muncul ketika teman-teman retrohale ya. Kalau teman-teman tahan di mulut yang lama pun dia nggak bakal tertinggal rasa spicy peppery-nya ya. Tapi ketika teman-teman retrohale keluarkan dari hidung gitu ya, itu akan kerasa tuh pedes hidung teman-teman tuh, rasa peppery-nya kuat banget. Ini positif poinnya adalah ketika teman-teman inhale itu enak banget. Jadi buat teman-teman perokok berat gitu ya, ataupun pelaku ataupun pelakon rokok yang sangat berat, ketika keceplosan itu untuk di-inhale masih aman saya bilang gitu, tapi jangan sering-sering, karena saya yakin satu batang kalau teman-teman inhale terus teman-teman mabuk pasti, teman-teman pusing pasti kepalanya. Jadi usahakan untuk mengatur inhale dan mengatur pola hisapannya ya teman-teman sigar lover ya. Mulai muncul sedikit rasa salty, rasa asin gitu ya, asin-asin garam gitu, dan muncul aroma woody ya, aroma woody dan aroma juga earthy gitu, kayak tanah-tanah lembab dan kayu-kayu kering gitu ya teman-teman sigar lover. Tapi yang paling strong itu aroma spicy. Jadi kalau teman-teman keseringan nge-retrohale, teman-teman akan kerasa hidungnya tuh panas kayak apa ya, kalau teman-teman kesedek merica gitu ya, tapi enak sebenarnya. Panasnya tuh bukan panas yang mengganggu, enak banget teman-teman nikmatinya ya. Ya balik lagi, ini subjektif ya, teman-teman punya penilaian lain monggo. Kalau untuk rasa saya bilang ya ini konsisten, masih konsisten ya. Untuk rasanya itu hanya bitter, spicy, salty, dan juga aroma-aroma woody dan aroma earthy gitu ya teman-teman sigar lover ya. Dari sini pun juga kita bisa melihat nih konstruksi dari fillernya, isiannya juga ini menggunakan tembakau yang sangat bagus teman-teman sigar lover. Nah ini terbukti saya goncang-goncang itu nggak hancur gitu ya abunya ya. Tapi ya walaupun banyak perdebatan ya, kalau nikmatin sigar tuh harus dipertahankan abunya supaya nikmat. Iya monggo, kalau slogan di Om Fred Table ya, biasanya kita sering sebut do your own style gitu ya teman-teman sigar lover. Teman-teman punya style sendiri, teman-teman punya cara sendiri dalam menikmati sigar dan dalam menghargai sebuah batang sigar ya. Monggo, silakan nikmati sigar dengan cara teman-teman
masing-masing gitu ya teman-teman cigar lover ya. Jadi boleh mengikuti style orang-orang, boleh mengikuti cara orang-orang lain tuh boleh, tapi teman-teman harus nyaman dulu dengan style teman-teman dulu ya. Artinya jangan sampai teman-teman nyigar tuh malah nggak enjoy, malah nggak relax gitu ya teman-teman cigar lover ya. Jadi kalau banyak perdebatan bilang itu harus dipertahankan, bagi saya lebih nyaman, lebih aman untuk saya patahkan saja. Dan juga burningnya juga makin baik. Bisa dilihat nih pembakarannya tuh bisa rata tuh ya teman-teman cigar lover ya. Pembakaran yang rata seperti ini kalau saya baca dan saya pelajari setiap saya menghisap sigar ya, itu menunjukkan bahwa daunnya memang sudah matang. Artinya daunnya ter-aging dengan baik gitu ya. Nggak oily, juga nggak basah gitu ya teman-teman cigar lover ya. Kering dengan bagus gitu ya. Nggak kering banget tapi kering dengan bagus. Karena kalau kering banget tuh biasanya juga dia nggak bakal rata. Pasti ada bagian-bagian yang dia akan terbakar dengan cepat teman-teman cigar lover. Ya, 30 menit cigar lover, 30 menit saya mengkonsumsi sudah mulai memasuki bagian body dia teman-teman. Konstruksi rasanya semakin bold, semakin medium, semakin agak nyegrak ketika teman-teman hisap. Tapi di bagian body ini, draw-nya juga semakin baik, burningnya juga semakin membaik, konstruksi asapnya juga semakin tebal. Nah itu juga karena semakin tebal asapnya yang membuat konstruksi rasanya juga semakin meningkat ya, semakin kuat gitu ya. Jadi ketika teman-teman inhale tuh agak sedikit pedas dia teman-teman cigar lover. Rasanya pun juga semakin bold, bitternya bold, jadinya spicy-nya juga kuat, juga semakin muncul rasa asin juga teman-teman cigar lover. Aromanya juga semakin strong, woody dan earthy-nya. Cuman tadi tipis-tipis muncul aroma-aroma jasmine tea gitu ya, aroma-aroma melati, aroma-aroma teh yang sepet-sepet gitu, tapi ada aroma melatinya juga yang wangi-wangi teman-teman cigar lover, tapi sekelebatan-sekelebatan aja, nggak kuat teman-teman cigar lover aromanya gitu ya. Dalam waktu 30 menit sudah masuk ke bagian body itu adalah waktu yang cukup cepat menurut saya. Ya, itu menunjukkan juga kan burningnya juga bagus, padahal jeda waktu yang saya berikan tuh sekitar 15-20 detikan lah, bahkan ada lebih juga tadi sampai 30 detikan. Dia nggak mati apinya itu ya teman-teman cigar lover. Itu menunjukkan memang bahannya sudah, saya bilang tadi, matang dengan sempurna teman-teman cigar lover. Jadi burningnya tuh masih terjaga gitu ya. Perjalanannya juga cepat jadinya ketika kita hisap gitu ya. 30 menit sudah mulai masuki body ya teman-teman. Ya kalau bisa dibilang ini untuk penjembatan ataupun jembatan dari short filler menuju premium gitu ya, itu sangat bisa menurut saya, sangat baik ini. Saya sangat rekomendasikan bahkan untuk teman-teman yang baru beralih gitu ya dari sigaret, rokok gitu ya, rokok kretek ataupun rokok apapun itu, mau beralih ke sigar, ini bisa jadi media pertama ya teman-teman cigar lover. Sultan Syndicate Naosnya bisa jadi media pertama. Kalau teman-teman nggak suka dengan short filler gitu ya, ataupun dengan sigar-sigar yang non premium ibaratnya, ataupun sigar-sigar dengan ukuran yang lebih kecil, ini bisa jadi jembatan ataupun rekomendasi buat teman-teman nyobain sigar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih, kira-kira apa ya gitu ya sigar yang bisa saya coba, karena saya ini baru perokok beralih ke sigar, apa ya? Ya ini salah satunya ini. Ini saya sangat rekomendasikan. Ataupun buat teman-teman yang nggak punya waktu yang banyak, pengen nyantai, pengen nyigar tapi nggak terlalu punya waktu yang banyak, ini bisa dipakai tuh. Karena perjalanan konsumsi waktunya nggak lama gitu ya. Burningnya cepet, hisapan draw-nya juga enak, jadi nggak terlalu lama kita mengkonsumsinya. Paling saya prediksi ini kemungkinan sekitar 50 menitan ataupun 45 menit. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi mentok-mentoknya kalau jeda waktu saya nggak konstan mungkin sekitar 1 jam lah saya pakai nih. Tapi kalau memang dibandingkan dengan produk-produknya Sultan Sigar, kayak Sultan Mesa Larga, Sultan Vintage, Sultan Maestro saya belum nyobain ya. Dua produk itu yang sudah pernah saya cobain memang berbeda, karakteristik rasanya memang berbeda teman-teman cigar lover. Yang dimana produk-produknya Sultan Sigar itu kan lebih tetap karakteristik easy drawingnya tuh masih dijaga tuh di Sultan Syndicate ini. Tapi untuk rasa memang kalau Sultan Sigar tuh cenderung lebih kaya rasa dia, lebih banyak rasanya. Perjalanan rasanya banyak banget dari satu batang sigar. Bisa di foodnya tuh nanti ada muncul rasa gurih, rasa spicy, nanti di pertengahan muncul rasa creamy, rasa manis, terus di akhir-akhir nanti bisa muncul rasa bitter. Jadi perjalanan rasanya ada di sebatang sigarnya Sultan Sigar ya. Tapi kalau ini dari awal sampai akhir rasanya konstan, cuman cenderung meningkat rasanya gitu loh, cenderung naik grafiknya rasanya. Tapi 3 rasa itu aja yang mendominasi, beda dengan produk-produknya Sultan Sigar lainnya gitu ya, yang dimana perjalanan rasanya tuh banyak banget di satu batang sigar. Ya mungkin itu tadi ya, karena memang ini lini baru di Sultan Sigar, yaitu namanya Sultan Syndicate. Mungkin nanti ketika Sultan Syndicate mengeluarkan produk yang baru ataupun mengeluarkan serial terbaru, mungkin dia bisa
bisa mengeksplor rasa yang lebih banyak lagi gitu ya. Bisa jadi mungkin nanti bulan depan ataupun 1 tahun depan lagi bisa mengeluarkan seri yang Tambolaka, ataupun Gayo, ataupun Boyolali, ataupun Klaten, atau Temanggung, bisa jadi gitu ya teman-teman Cigar Lover. Ya kita doakan semoga Om Fred dan Mas Gigi selalu semangat, kita dukung gerakan mereka berdua untuk memajukan dunia tembakau, khususnya tembakau Indonesia dan dunia sigar, khususnya sigar Indonesia teman-teman Cigar Lover. 45 menit sudah masuk ke bagian head. Efek burningnya semakin kerasa panas banget teman-teman Cigar Lover. Kontrol untuk power puffingnya, power drawingnya di bagian ini harus dikontrol dengan baik. Rasa spicy dan salty-nya kuat banget teman-teman, menutupi rasa bitternya, bahkan bitternya nggak kerasa sama sekali. Rasa spicy dan rasa asinnya yang kuat banget, rasa peppery pedas gitu yang menempel di bagian lidah dan tenggorokan ya, pangkal lidah gitu. Dan rasa asin yang terasa di pinggir-pinggiran lidah itu kerasa banget dengan kuat gitu ya. Nah di bagian ini sudah nggak saya rekomendasikan untuk di inhale ataupun di retrohale teman-teman Cigar Lover, karena ini strong banget spicy dan salty-nya. Usahakan untuk dinikmati dengan cara menikmati sigar aja. Pada umumnya ditahan di mulut aja itu spicy-nya udah kuat banget, udah strong banget teman-teman Cigar Lover. Kalau teman-teman nggak kuat dengan spicy-nya, nggak usah terlalu lama ditahan di mulut ya teman-teman Cigar Lover. Cepet-cepet dikeluarkan. Yang penting sudah bisa merasakan rasa sigarnya aja teman-teman Cigar Lover. Di bagian ini kuat banget ya, bagian head ini kuat banget, dan efek burningnya kerasa banget. Ini sangat berbeda jauh dengan karakteristiknya Sultan Cigar ya, Sultan Cigar yang sering saya coba itu ya. Memang ini karakteristik Besuki Naos banget. Mungkin ini menjadi karakteristiknya Sultan Syndicate nantinya ya. Setiap seri akan mempunyai karakter sesuai dengan karakter tembakau yang dipakainya, karakter tembakau yang digunakannya. Mungkin saat ini karena Besuki Naos ya mungkin rasanya ya seperti ini. Nanti kalau menggunakan tembakau Gayo mungkin rasanya akan jadi berbeda juga. Dan saya juga appreciate dengan hal tersebut ya teman-teman Cigar Lover. Jadi kita punya banyak pilihan sigar nantinya, punya banyak pilihan rasa nanti. Bisa pilih misalnya kita suka dengan karakter yang manis, bisa pilih sigar yang seperti ini. Kalau misal pengen karakter yang gurih, bisa pilih dengan yang ini. Dan saya membayangkan, saya juga menyampaikan ke Mas Gigi dan Om Fred ya, ini bisa jadi koleksi untuk orang-orang nantinya. Jadi misalnya nanti muncul seri terbaru, orang-orang akan melengkapi koleksinya. Bahkan pun saya sudah memikirkan itu juga. Ini nanti menjadi salah satu koleksi saya yang nanti bisa jadi tren ya. Mudah-mudahan itu bisa jadi tren dan berimpact baik juga ke industri sigar Indonesia nantinya. 50 menit, tidak ada kombinasi rasa lain, tidak ada tambahan rasa lain, tidak ada aroma lain. Rasanya masih cenderung konsisten sampai ke bagian akhir ini, dan efek burningnya sudah mulai panas. Saya putuskan untuk berhenti di sini saja, karena memang ini udah panas banget teman-teman Cigar Lover. Nanti kita akan simpulkan kelebihan dan kekurangannya juga, dan juga nanti kita akan kasih poin berapa yang khusus untuk Sultan Syndicate ini, oke? 50 menit hisapan terakhir Sultan Syndicate Naos. Oke, Cigar Lover dan Master Cigar, itu tadi Sultan Syndicate Naos dari Sultan Syndicate. Wah, butuh waktu kurang lebih 50 menit saya mengkonsumsinya dengan jeda waktu ya rata-rata 20 detikan saya kasih jedanya. Waktu yang cukup singkat, waktu yang cukup pendek, jadi waktu yang cukup enak kita mengkonsumsinya. Buat teman-teman Cigar Lover yang nggak punya waktu yang cukup panjang, ini bisa dipakai. Dan buat teman-teman Master Cigar yang mungkin juga waktunya nggak punya waktu yang panjang, ini juga bisa dipakai ketika jeda-jeda istirahat ataupun ketika sebelum berangkat kerja ya teman-teman Cigar Lover. Jadi kita akan bahas dulu kelebihan dan kekurangannya. Kita masuk dulu ke kelebihannya. Oke, untuk kelebihannya, yang pertama adalah konstruksi draw-nya, teman-teman Cigar Lover. Ini untuk konstruksi draw-nya ini oke banget, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang senang dengan konstruksi draw-nya yang masih ada tarikan, masih ada hambatan, tapi tidak terlalu kuat, ini enak banget. Yang kedua, itu rasanya di bagian sepertiga awal ataupun di bagian head mendekati bagian body, itu acceptable banget. Di inhale masih aman, di retrohale masih aman. Jadi buat teman-teman yang baru belajar untuk menghisap sigar, ini masih aman di bagian awal. Ketika nggak sengaja ke inhale, ini masih aman gitu ya. Walaupun di 2/3 dan 3/3 itu rasanya sudah cenderung medium dan sudah agak sedikit nyegerak ketika di inhale, tapi di bagian awal tuh enak banget. Nah, yang ketiga adalah saya bahas tentang packagingnya. Ini poin positif banget untuk packagingnya teman-teman Cigar Lover. Karena apa? Ini simple tapi tetap elegan teman-teman. Simple dalam artian ini bisa dibawa kemana-mana tanpa perlu ribet, bisa dimasukkan ke dalam tas, bisa dimasukkan ke dalam pocket gitu ya, masih aman banget. Ini juga kuat, kokoh, kayak bungkus
rokok pada umumnya gitu ya. Nggak kayak bungkus-bungkus sigar. Kalau biasanya kalau kita beli sigar satu box kan bungkusnya kayu tuh. Agak ribet kalau kita bawa ya. Kotakan gitu biasanya kalau dimasukin ke dalam tas. Kalau ini efisien banget dan efektif banget ketika kita bawa kemana-mana ya. Jadi bisa dibawa ketika nongkrong, ketika ke kantor, ataupun ketika nongkrong bareng-bareng teman di cafe masih oke banget. Dan ketika kita taruh di atas meja, ini masih kelihatan elegan banget teman-teman cigar lover. Ya itu tadi kelebihannya, kita akan masuk ke kekurangannya. Oke, untuk kekurangannya sih lebih ke arah konstruksi rasa sih menurut saya. Karena jujur ini, karena memang saya suka dengan konstruksi rasa yang perjalanan rasa ya, satu batang sigar. Ini cenderung konsisten dan cenderung konstan untuk rasanya ya, di 3 rasa aja ya. Memang karakteristiknya Besuki Naos ya yang ditonjolkan di sini ya. Rasa bitter, rasa spicy, rasa salty, aroma-aroma woody, dan aroma earthy gitu ya. Cuman kalau menurut saya sih, kalau bisa dipadu-padankan dengan sedikit tambahan rasa gitu ya, di perjalanan rasanya mungkin agak sedikit asik gitu ya ketika menikmatinya ya. Tapi mungkin memang tujuannya Om Fred dan juga Mas GG adalah memperkenalkan cita rasa tembakau Nusantara. Jadi dia akan memulai dengan rasa Besuki Naos dulu. Mungkin nanti kedepannya akan mengenalkan dengan cita rasa dari tembakau Gayo, tembakau Medan, ataupun tembakau-tembakau yang udah di Nusantara itu ya teman-teman cigar lover. Gak jadi masalah. Itu bisa jadi poin positif juga nantinya ya teman-teman cigar lover. Terus yang kedua adalah karena ini ya, karena efek burningnya cepat dan juga drawingnya juga bagus. Jadi ketika mendekati bagian mendekati bagian body akhir, efek burningnya cenderung panas teman-teman cigar lover. Jadi cukup terganggu ketika kita menghisap di bagian body akhirnya ya, karena memang panas banget tadi. Kenapa itu jadi nilai yang negatif, nilai kurang? Karena biasanya kalau rasa panas itu biasanya mendekati bagian akhir, ataupun bagian head, ataupun mulai mendekati bagian habis ya. Tapi ini muncul di bagian body akhir, jadi agak sedikit terganggu sih. Tapi it's no problem, itu masih enak juga ketika kita nikmati ya, dengan cara kita menurunkan intensitas power drawingnya kita ya ketika kita ngisap. Ya itu tadi kelebihan dan kekurangannya teman-teman cigar lover dan master cigar. Itu tadi subjektif dari saya, bisa jadi teman-teman punya penilaian lain teman-teman cigar lover dan master cigar. Tapi kalau untuk poin, nah ini untuk poin balik lagi ya, tetap subjektif. Tapi kalau untuk poin, karena memang konstruksinya ini bagus, drawnya enak, burningnya bagus, saya kasih nilai 8 teman-teman cigar lover. Walaupun memang rasanya konstan gitu ya, tapi tetap saya kasih 8 karena memang saya menilai sigar ataupun mengukur sigar itu enak itu kan subjektif ya. Tapi sigar itu bisa kita nikmati gitu ya, itu karena drawnya yang enak juga itu teman-teman cigar lover, dan burningnya bagus juga. Ya itu tadi penilaian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Terima kasih master cigar, terima kasih cigar lover yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan share video ini ke teman-teman cigar lover yang lain yang ingin belajar bareng dengan kita tentang dunia sigar. Dan boleh juga like juga, komentar juga kalau ada penilaian tentang satu batang Sultan Syndicate ini. Teman-teman bisa komen di kolom komentar, kita berdiskusi bareng-barengnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tombol subscribe, dan selalu nyalakan tombol loncengnya supaya bisa dapat update notifikasi video dari saya. Nah, ini pesan dari saya nih ya, selalu dukung. Ini selalu pesan saya ketika saya bikin video ini ya, selalu dukung sigar-sigar dalam negeri. Sigar-sigar produk lokal, ditambah sekarang sudah banyak banget home industry, produksi-produksi rumahan yang sudah berdedikasi untuk menciptakan produk-produk terbaik, produk-produk sigar terbaik. Ayo kita dukung bareng-bareng dengan cara apapun. Dengan cara mungkin teman-teman pakai sigarnya ketika nongkrong, memperkenalkan dengan teman-teman, ataupun juga bikin konten seperti saya juga. Monggo, itu pakai cara teman-teman. Enjoying your cigar dengan stylenya teman-teman masing-masing. Yang terpenting adalah kita dukung perkembangan sigar yang ada di Indonesia dengan cara kita menggunakan produk-produk sigar asli Indonesia. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat teman-teman semua, terima kasih Om Fred dan Mas GG. Semoga Sultan Syndicate semakin berkembang dan bisa mengembangkan cita rasa tembakau Nusantara. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan ciao.